aku Elvina. Kenalin buat yang belum tahu, nama gue Leo. Halo, perkenalkan nama gue ada Muhammad Ramadan, biasa dipanggil Adam. Dan Nathanael Panji Kristiawan, tapi secara dunia kreatif kadang manggil aku tuh Anjay. Gue di sini magang sebagai creative writer. Aku di sini sebagai production assistant intern. Gue di sini sebagai graphic design intern. Videographer sama video editor sih di sini. Adalah Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, seperti ini kampus saya. Universitas Multimedia Nusantara. Universitas Multimedia Nusantara atau UMN. Gue dari Kalbis Institute. Domisili gue dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Domisili di Cikupa. Buat yang nggak tahu Cikupa tuh di mana, nggak usah nanya ya. Gue juga bingung ngejelasinnya. Di Tangerang lah pokoknya. Aku domisili Cengkareng, Jakarta Barat. Love Cengkareng. Kalau misalnya kamu temenan sama anak Cikupa itu big no sih. Cikupa kayak di mana ya? Aku juga nggak tahu. Nggak asik deh kalau main sama anak Cikupa. Cupu. Asal dari Yogyakarta, kelihatan banget dari medoknya nanti nyampe akhir kan. Kelihatan banget medok Jawanya. Tadi aku wong Jogja. Di Antelop ini adalah pengalaman pertama kali gue magang atau kerja secara profesional gitu ya. Jadi ya rasanya agak sedikit bingung gitu penyesuaiannya. Karena di kepala gue tuh pada waktu itu magang tuh identik dengan kantoran gitu loh, yang kerja 9 to 5 gitu. Ya gue mikirnya tuh gitu kalau kerja tuh kayak datang pagi tepat waktu, terus habis itu di sana ya udah ngerjain, nggak terlalu bersosialisasi atau temen tuh ya udahlah, itu kebutuhan sekunder gitu. Tapi ternyata ya udah di sini kekeluargaannya baik, jadinya gue punya banyak temen juga, seru, jadinya membantu gue untuk orang yang baru pertama kali kerja tuh jadinya nggak terlalu shock gitu loh, nggak terlalu kaget gitu. Iya, menurut aku kalau misalnya kerja di sini aku dapat banyak hal sih. Maksudku mungkin jawaban ini akan terdengar mainstream, tapi menurutku Antelop adalah salah satu production house yang benar-benar jelas tentang pembagian kerjanya, workflow, dan menurut aku kayak aku sangat senang sih karena nggak semua production house atau nggak semua produksi menganut satu sistem kerja yang serapi dan sebagus Antelop gitu sih Kak. Aku udah ngalami beberapa kerja secara profesional, tapi di sini juga ini kalau magang pertama kali kerja profesional di bidang perfilman sih lebih tepatnya. Jadi kayak kerjaan profesional di bidang perfilman pertama kali juga, jadi kayak ya menarik sih menurutku. Ya ini terlalu mainstream sih jawabannya, tapi benar-benar belajar banyak dan benar-benar bisa mengubah diriku jadi oh gini ya dunia perfilman, dan oh gini ya jadi bisa menemukan posisi atau menemukan tips and trick gimana dan macam sebagainya lah istilahnya gitu. Jujur ini pertama kali gue kerja di dunia industri. Dan ini pertama kali gue magang, dan awalnya itu gue punya beberapa pertanyaan gitu, karena kayak kerja di industri film yang profesional itu tuh kayak gimana, apakah workflow-nya, budayanya kan kita awalnya kurang tahu gitu. Jadi gue membayangkan hal-hal yang gue takutkan gitu sebelum masuk di dunia profesional itu. Waktu pertama kali buka pendaftaran gitu, ya gue cuma nyoba-nyoba doang sih. Ya gue cuma nyoba-nyoba doang sih. Dan nggak berekspektasi apa-apa, karena tahu dari sebelum-sebelumnya juga yang daftar cukup ramai ya. Digitnya sampai 3 gitu, kayak 400-an, 500-an, jadi kayak Nggak, kalau mau dipikir secara objektif juga gue baru pertama, terus habis itu gue bikin film juga nggak banyak banget, ya cuma kampus-kampus aja, terus gue juga nggak banyak ngambil freelance, nggak pernah ngambil ya kerja-kerja bantu-bantu cutting atau ada kelas tuh juga sedikit, jadinya kayak gue ngerasa value gue apa ya, maksudnya yang bisa gue tawarkan dan bisa jadi menonjol di ini gitu, Studio Antelop ini gitu. Udah jadi daftar tuh tanpa ekspektasi apa-apa, terus pas keterima gue bingung. Sampai sekarang pun gue masih mempertanyakan kayak kenapa ya gue bisa keterima, si Jason mikir apa, karena Bang Jason yang interview gue kan waktu itu. Terus gue mikir kayak apa yang dia lihat dari gue gitu. Ekspektasi aku ya aku bekerja sih sebagai production assistant intern ya. Apa yang harus aku ekspektasi, kan aku kerja. Nah, itu di-cut ya.
Kalau yang pengen dapat, jujur, aku pengen dapat relasi sih. Karena menurutku perfilman saat ini kan sayangnya masih bergantung berat ya terhadap relasi. Siapa yang kamu kenal dan siapa yang kamu dekat gitu. Tujuan aku di Antelope sebenarnya mostly untuk itu sih, sama pengen belajar aja gimana sih cara produksi secara yang lebih profesional aja. Karena sama ini aku cuman sekedar ngebantu cutting atau produksi aku sendiri yang masih taraf mahasiswa gitu. Ekspektasi ya pasti keterima lah, semuanya mesti ekspektasi. Kalau daftar pasti pengen keterima kan, semuanya kayak gitu. Apalagi sebesar nama Antelope, centang biru, nah itu ada efek-efek lah nanti di belakang. Tapi centang biru keterima. Tapi kalau secara ekspektasi ketika ini ekspektasi ketika keterima atau sebelum keterima nih? Sebelum keterima ya tetap ekspektasinya mau diterima dan ya gimana sih cara orang yang awam nih kerja di dunia perfilman gimana sih, nggak tahu. Tapi setelah keterima ekspektasinya terjawab. Terus setelah keterima sih asik sih karena bener-bener dibebasin berkarya ya kayak gini nih. Nah ini juga katanya graphic design itu baru pertama kali dibuka di batch ini, dan gue juga ngeliat gitu sebelumnya beberapa postingan di sosial media dan poster-poster sebelumnya, gue juga sempat ngikutin dan gue berharap bisa belajar dari situ dengan ekspektasi yang gue punya di awal. Ya karena aku aset Antelope dan aku rasa setelah kepergian saya di sini, Antelope akan merasa sedih sih. Ya, enggak bercanda, aku nggak seperti itu. Kalau aku jawab sepertinya akan sombong, tapi karena pertanyaan ini harus dijawab, maka izinkan aku sombong dikit ya. Nggak tau, gue ngerasa kayaknya curiosity gue doang sih yang tinggi, yang gue banyak nanya, terus gue pengen tahu banyak hal. Terus sama, ya karena gue menyadari gue itu nggak ada background atau basic apapun, maksudnya nggak terlalu banyak modalnya, jadi ketika melakukan sesuatu gue nggak banyak pertimbangan sih, kayak udah lakuin aja gitu, ntar terserah itu berhasil atau enggaknya itu nanti gitu. Kayaknya itu sih, kayak mau mencoba dan punya curiosity tinggi tuh kayaknya cukup diperlukan ya untuk lo magang atau untuk lo berada di industri gitu. Setidaknya sikap mau belajar tuh penting. Oh, menurut saya alasan aku diterima sih sebenarnya gak harus sesuatu yang besar sih. Mungkin lebih kepada gimana cara kita beradaptasi terhadap sosial dan lingkungan kita, sama mau belajar aja. Terutama bagi anak magang kan kita ya harus menempatkan posisi sebagai kertas kosong lah. Jadi apa yang ada di suatu lingkungan atau suatu pekerjaan baru ya kita harus siap sih untuk ngikutin arus aja gitu. Karena apa ya, karena mungkin berpengalaman sih, karena balik lagi kan kalau biasanya sih berpengalaman dan macam sebagainya itu suatu pertimbangan, cuman kayak pengalaman juga nggak pengalaman banget, keren juga nggak keren banget, bisa juga nggak bisa banget, cuman ya orang yang sederhana gini bisa nge-shoot pakai kamera dan bisa ngedit pakai Premiere, bukan yang nyampe After Effects yang bener wah enggak. Dan ya udah enggak yang biasa, mungkin karena ketika lo mendaftar dan ketika kalian mendaftar dan diwawancara, kalian menjadi diri kalian sendiri sih. Jadi kayak kalian menurutku lebih mencintai diri sendiri dulu aja, kayak mengerti diri sendiri itu batasnya sampai mana. Itu yang membuat menurutku aku bisa keterima. Alasan gue bisa keterima di Antelope ini ada perbincangan yang absurd. Jadi waktu itu gue sempat nanya sama Bang J, kayak Bang, lo kenapa sih bisa nerima gue gitu? Itu pertanyaan yang sebenarnya gue pengen nanya gitu dari awal sama Bang J gitu. Kayak kenapa gitu bisa nerima gue, sedangkan gue belum ada experience apapun gitu kan. Dan jawaban dia sangat absurd gitu. Gue dibilang, ya karena lo mirip Angga Dima Sasongko, makanya gue tertarik gitu. Dirangkum semua tuh maksudnya bisa bacot lah ya. Itu. Gue sedang mempraktekkan ini tadi, bisa bacot tuh. Itu penting ya, skill bacot tuh nggak cuma loh, itu bisa membuat orang terasa lebih pintar, padahal tidak juga. Ya gue jadi lebih mengenal aja, maksudnya selama ini tuh, ya itu tadi gue jadi lebih tahu kalau gue tuh orangnya ternyata belum terlalu atau cukup profesional lah gitu. Kayak gue menganggap magang ini tuh kayak
ya udah sekalian mencari relasi gitu. Jadi gue ini dari perspektif gue ya, gue masih merasa kayak belum bisa membangun atau belum bisa membedakan antara mana kerja dan mana pertemanan gitu loh. Jadinya kayak kecampur. Gue di sini tuh kayak jadi manusia, makanya orang mikir gue kurang ajar kan, karena gue nggak pakai topeng gitu. Ya udah gue ngomong aja gitu. Jadinya ya gue nggak tahu itu salah atau bener ya, cuma gue mikirnya kayaknya harus agak sedikit dibatasi deh biar nggak terlalu orang tuh nggak terlalu kaget atau gimana gitu. Ya profesionalitas gue sih yang gue sadari ya, kayak oh kayaknya nggak boleh gini-gini banget gitu. Awalnya itu sebelum gue masuk industri kayak kan gue biasanya ngerjain project kuliah, tugas kuliah gitu. Jadi kalau kayak ada gue kerjainnya itu kadang gue cicil di awal dan udah mau mendekati deadline itu baru gue push gitu. Tapi berbeda ketika lo masuk ke dunia magang ini gitu. Lo harus bisa manage waktu lo lagi buat kejar kerjaan lo itu sebelum deadline gitu. Mungkin yang aku dapatkan sih lebih gimana cara kita berkomunikasi terhadap banyak orang ya. Maksudku kan biasanya kita cuman berkomunikasi antar teman atau antar mahasiswa gitu. Kalau misalnya di ranah profesional, gimana cara kamu menempatkan diri kamu sebagai seorang yang profesional dan fun, itu menurut aku agak challenging sih jujur aja gitu. Eksploratif sumpah, karena di sini dibebasin banget, apalagi di sini dikasih device yang ya lumayan lah untuk membangun eksplorasi itu. Jadi kayak itu bebas banget sih, kayak ya ini di belakang kayak gini dikasih apa-apa ya udah kayak sebebasnya aja. Tapi banyak juga yang kayak di awal-awal yang ketika aku masuk banyak banget konten-konten baru ya, kayak podcast bikin dan berbagi, podcast pulang kantor, berita sinema dan macam sebagainya tuh Pixby. Itu hal-hal yang keluar ya tetap bantuan Aris sih, tetap semuanya idenya dari Aris, tapi eksekusinya dengan bagaimana aku eksploratif terhadap isinya tuh bebas aja gitu loh. Jadi kayak ya udah dibuat ngehe aja, kayak iya, jujur aku berelasi banyak sih, apalagi kalau misalnya kita kenalan terus aku bilang, oh iya nih aku lagi magang di Antelope. Kayak level kekerenan gue tuh naik satu level gitu loh, kayak wow Antelope nih bro, terkenal nih bro, kayak gue kayak hehe makasih gitu. Iya sih, menurutku kayak Antelope sangat membantu untuk memberi lingkungan yang banyak orang-orang berprospek sih di pikiranku untuk dikenal. Gue sempet terkenal selama sehari 2 hari sih, kayak anjir orang Antelope, anjing penjaga Antelope gitu. Gue kayak bangsat, gue baru diterima magang anjir. Maksudnya kayak iya, kalau dari teman-teman sih pasti ngecengin ada beberapa juga yang dibawa terus. Tapi kalau kayak kemarin tuh kan sempat ada beberapa konten magang yang naik kan, terus itu juga memberi impact kepada diri gue adalah untuk pertama kalinya selama SD, dari SD gue bikin Instagram gitu, 8-10 tahun gue bikin Instagram, ada orang random yang gue nggak kenal terus dia DM gue gitu. Nah itu tuh baru gue rasain ketika magang, karena biasanya privacy gue kan cukup, ya gue nggak terlalu dikenal lah gitu. Terus tiba-tiba dia nanya gitu kayak, Kaleo gimana caranya keterima magang? Gak tahu, gue mau jawab gak tahu, tapi ya gimana, dia sudah sangat berbinar-binar nanya banyak banget gitu kan, gue jadi beban ya. Jadi kayak aduh gue harus ngomong apa, yaudah akhirnya gue cuma ngomong kayak CV, bikin LinkedIn, bahasa Inggris CV-nya, udah gue cuma bikin gitu, gue ngomong gitu doang, padahal gue juga nggak tahu itu mempengaruhi atau enggak ya. Ya setidaknya nggak kosong-kosong amat lah jawaban gue. Suatu wah gitu aja, apalagi keren gitu loh, dianggapnya keren, jadi prestasi aja. Apalagi ke Jakarta juga sih, orang-orang daerah ke Jakarta gimana sih, itu aja sih. Mereka itu kayak kok bisa gitu, padahal juga dari beberapa teman gue ada yang apply kayak videographer, graphic design juga gitu. Dan sedangkan dari beberapa teman gue itu cuma gue yang keterima, dan reaksi dia kayak ikut senang sih bisa salah satu dari teman mereka tembus ke studi Antelope ini. Gila, lu bentar lagi kelar ya, sekarang udah tanggal 20-an ya? Ya, wah, nggak tahu sih kalau harus disimpulin dalam satu perasaan gitu, karena ya seperti itu tadi yang gue bilang, kayak proses magang ini tuh
membantu gue juga untuk mengenal dan menemui diri gue gitu loh. Jadinya kayak gue berasanya tuh perjalanannya udah panjang gitu, padahal cuma 6 bulan kan, kayak salah basi. Cuma nggak tahu ya, karena agak sedikit ya sedih mungkin, atau agak sedikit ya udah nggak punya temen lagi nih, abis ini langsung balik ke kampus lagi, kayak ya udah nggak bisa ngecengin Bang Jason lagi nih gitu. Ya ada sisi-sisi itu tuh ada, kayak ya nggak bisa podcastan sama Aris lagi nih, ya itu ada sisi-sisi itu ada lah. Cuma ya udah gimana, nggak ada pesta yang nggak berakhir nggak sih? Kalau boleh jujur, aku rada excited sih, karena aku merasa setelah magang ini selesai, aku bisa buat sebuah lembaran baru. Meskipun, to be honest, aku agak sedih juga, karena kayak aku merasa Antelope ini adalah sebuah rumah kecil yang hangat dan nyaman, dengan anak-anaknya yang lucu dan menggemaskan. Tapi in a way, ya kita harus terus berproses dan menjalani hidup kan. Jadi kayak seneng aja sih untuk apa yang terjadi setelah aku selesai di Antelope. Perasaan gue 50-50% seneng sih, karena 50%-nya sedih karena memang gue menemukan suatu tempat yang dimana gue belajar yang gue inginkan lah, seperti inilah behaviornya, kebiasaannya atau cara kerjanya, pola kerjanya gue inginkan seperti ini. Senangnya karena gue dapat ilmu banyak dan gue bisa eksplorasi lebih keluar, jadi lebih pengen ngulik aja gitu loh keluarnya, jadi lebih ada lembaran baru nih untuk kedepannya biar gue lebih keren lagi untuk kedepannya, gitu aja sih. Gue kayak ya 6 bulan itu di sini tuh kayak buat lo belajar itu kayak singkat banget sih. Emang kelihatannya di awal kayak, wah 6 bulan nih, gue bisa nggak ngejalaninnya. Tapi pas lo udah ngejalanin, udah masuk bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya, itu lo bakal merasa kayak, kok secepat ini, padahal gue masih pengen belajar lebih di sini. Tuh, perasaan gue juga kayak seneng bisa bergabung di Antelope, dan sedihnya ya itu karena sudah masuk ke akhir magang, gue jadi bisa belajar sampai sekarang ini. Teman-teman anak magang selanjutnya, kalau misalnya kamu melihat video ini, berarti aku sudah tidak ada di Antelope. Menurutku untuk anak-anak magang ke depannya, semangat. Kalian ada di tangan yang tepat, dan jangan ragu sih untuk mengatakan apa yang membuat kalian tidak nyaman di sini, karena menurutku teman-teman di sini welcoming, dan apapun yang terjadi, terjadilah. Buat anak magang selanjutnya, dinikmatin aja lah prosesnya. Maksudnya kalau misalkan lo ngerasa minder nggak bisa ngelakuin sesuatu, ya udah dilakuin aja. Toh orang kayak gue bisa keterima, itu bukti nyata sih menurut gue. Karena gue juga sama-sama kosong, mulainya juga nggak yang punya karya bagus-bagus banget sih, enggak. Terus ya dinikmatin aja setiap proses perjalanannya, jangan take it for granted gitu segala sesuatu ya, karena ya momen tuh berjalan sangat cepat sih gitu. Lo baru sadar tuh berharga tuh ketika udah mau berakhir kayak gini nih biasanya. Anak magang selanjutnya, gue terlalu deep ya kayaknya, tapi jadi manusia aja sih. Maksudnya di sini lo nggak harus yang secara, di sini enak kok, nggak harus secara, memang senioritas kayaknya hanya maksudnya hanya di, ya gue nggak tahu sih senioritas di kalangan apa dan macam sebagainya. Cuman di sini sangat friendly, enak aja. Lo ada, gue udah berjuang ya mindahin PS dari ruang tamu ke ruang editing biar bisa dibuat main nih. Di samping gue ada TV, jadi lu pakai PS-an kalau lu lagi stres dan macam, apalagi videographer ya Anda, karena Anda di tempat seperti ini ya lu akan jadi orang ansos lah. Tapi percayalah, karena ini ruang editing udah disetting semaksimal mungkin, mesti banyak yang kesini hanya untuk cerita dan refreshing dari istilahnya mau ngadem atau mau istilahnya ketenangan, karena di sini benar-benar tenang. Terus anak magang selanjutnya sih, lu hati-hati aja sama Aris deh. Udah, pokoknya Aris adalah lo nggak usah takut buat coba hal baru atau explore. Yang sekiranya lo punya ide yang bisa buat Antelope berkembang ke depannya, lo coba ngomong itu sih. Mungkin bisa ngomong
ke Mas Haris atau ke siapapun itu, mungkin ide lo akan disalurkan. Thank you. Oh bentar, kenalin ini burung aku, Piko. Nanti Anjay tolong edit Piko di sini, Poki di sini. Ya. Kalau misalnya kalian pengen ajak Piko dan Poki untuk syuting, bisa kok, nanti red cardnya akan ku taruh di bawah ini ya. Terima kasih. Tapi gue pengen beneran buat Piko dan Poki syuting by the way.